Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion atau ikatan elektrovalen itu terjadi karena serah terima elektron. Jadi atom yang satunya menyerahkan elektron sehingga dia membentuk ion positif, sedangkan atom yang satunya menerima elektron sehingga membentuk ion negatif. Atau dengan kata lain, ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam, di mana kita tahu bahwa logam itu cenderung melepas elektron, sedangkan non-logam itu cenderung menarik elektron. Nah, umumnya elektron valensi untuk logam itu elektron valensinya adalah 1, 2, dan 3. Kecuali hidrogen yang walaupun elektron valensinya 1, dia non-logam ya. Sedangkan untuk non-logam itu umumnya elektron valensinya adalah 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk gas mulia yang elektron valensinya 8 itu juga non-logam ya, akan tetapi gas mulia cenderung stabil, cenderung susah berikatan dengan atom yang lain. Kemudian untuk ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama elektron atau sharing elektron. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Sehingga kita bisa menentukan jenis ikatan yang terjadi pada contoh berikut. Yang pertama, kalsium dan oksigen. Kalsium itu golongan 2A, berarti elektron valensinya 2, itu logam. Kemudian oksigen itu golongan 6A, elektron valensi 6, berarti dia non-logam. Logam dengan non-logam, berarti dia ikatan ion. Kemudian nitrogen. Nitrogen itu golongan 5A, berarti non-logam. Kemudian hidrogen, golongan 1A, elektron valensi 1. Nah, hidrogen ini satu-satunya unsur di golongan 1A yang merupakan non-logam ya. Sehingga non-logam dengan non-logam berarti dia ikatan kovalen. Selanjutnya natrium, golongan 1A, elektron valensi 1, berarti logam. Nitrogen, golongan 5A, elektron valensi 5, berarti non-logam. Logam dengan non-logam berarti ikatan ion. Kemudian belerang dan fluorin. Belerang itu merupakan non-logam, fluorin itu juga merupakan non-logam, berarti dia ikatan kovalen. Kemudian selanjutnya, karbon itu merupakan non-logam, hidrogen itu juga merupakan non-logam. Sehingga non-logam dengan non-logam merupakan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menentukan rumus kimia senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, tentukan rumus empiris senyawa yang terbentuk apabila kedua unsur berikut berikatan. Yang pertama, kita kerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Mg dan Cl. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Oke, Mg, konfigurasinya seperti ini. Nah, kemudian karena ini elektron valensinya 2, maka dia termasuk logam. Logam sendiri cenderung melepaskan elektron. Karena elektron valensinya di sini 2, maka dia cenderung melepaskan 2 elektron agar stabil, membentuk Mg2+. Kemudian Cl, konfigurasinya seperti ini. Karena di sini elektron valensinya 7, maka dia termasuk non-logam. Berarti kalau non-logam itu dia cenderung menarik elektron atau menyerap elektron. Karena di sini elektron valensinya 7, agar oktet dia cenderung menarik 1 elektron, membentuk ion Cl-. Nah, kalau sudah diminta untuk menentukan rumus empiris, maka tinggal dikalikan silang. Karena yang atas melepas 2 elektron, sedangkan yang bawah menyerap 1 elektron, maka ini kita kalikan silang. Yang atas justru dikalikan 1, kemudian yang bawah kita kalikan 2. Dengan demikian, rumus kimia yang terbentuk adalah Mg jumlahnya 1, kemudian Cl jumlahnya 2, atau MgCl2. Selanjutnya, nomor 2.
Al. Konfigurasinya adalah Ne 3s2 3p1. Karena elektron valensinya 3, maka ini logam. Logam itu cenderung melepas elektron. Karena elektron valensinya 3, maka dia cenderung melepas 3 elektron membentuk Al3+. Kemudian O. Konfigurasinya seperti ini. Karena elektron valensinya 6, maka dia adalah non-logam. Non-logam yang cenderung menyerap elektron. Karena elektron valensinya 6, maka dia cenderung menyerap 2 elektron agar seperti gas mulia, sehingga membentuk ion O2-. Sehingga ketika ditanya rumus empiris, kita tinggal kalikan silang ya. Karena yang atas melepas 3 elektron, sedangkan yang bawah menyerap 2 elektron, maka ini kita kalikan silang. Yang atas justru dikalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Dengan demikian, rumus kimia yang terbentuk adalah Al yang jumlahnya 2, kemudian O, oksigen yang jumlahnya 3. Al2O3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ikatan yang terjadi antara nitrogen dan hidrogen. Kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. Di sini elektron valensinya 5, maka dia merupakan non-logam. Kemudian untuk hidrogen, konfigurasinya seperti ini. Bisa kita lihat, di sini elektron valensinya 1 yang merupakan golongan 1A. Tapi di sini walaupun golongan 1A, hidrogen merupakan satu-satunya unsur yang non-logam. Sehingga ikatan yang terjadi antara nitrogen dan hidrogen itu merupakan ikatan kovalen. Nah, mirip dengan ikatan ion, cara pengerjaannya. Untuk nitrogen, elektron valensi 5. Agar oktet seperti gas mulia, maka dia butuh 3 elektron. Sedangkan untuk hidrogen, agar mirip seperti gas mulia helium yang duplet, maka dia butuh 1 elektron. Kemudian tinggal kita kalikan silang, karena yang atas butuh 3, yang bawah butuh 1, maka justru di sini yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Dengan demikian, rumus kimia yang terbentuk adalah N yang jumlahnya 1, kemudian H yang jumlahnya 3, atau terbentuk rumus kimia NH3. Selanjutnya soal nomor 4. Cl dengan oksigen. Oke, kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. Oke, karena di sini total elektron valensinya 7, maka ini merupakan non-logam. Kemudian oksigen. Total elektron valensinya 6, ini juga merupakan non-logam. Dengan demikian, klorin dan oksigen merupakan ikatan kovalen. Agar oktet, klorin yang berelektron valensi 7 butuh 1 elektron. Sedangkan oksigen yang elektron valensinya 6, maka dia butuh 2 elektron. Dengan demikian, tinggal kita kalikan silang. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga rumus kimia yang terbentuk adalah Cl yang jumlahnya 2, O yang jumlahnya 1. Atau kita tuliskan Cl2O.